Baik, kemudian masalah mencium adalah tidak ada larangan di sini. Akan tapi jika ada orang mencium adalah dalam irama ta'zim, mengagungkan, adalah sah-sah saja. Karena isyaratnya adalah mengagungkan kalamullah. Jadi tidak ada riwayat pelarangan sama sekali dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang mengatakan itu adalah diharamkan, sama sekali tidak ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya juga orang baca Quran. Al-Quran untuk dibaca dipahami. Ini baca, habis selesai baca, dicium. Untuk apa dicium? Untuk apa dicium? Enggak ada contoh dari Rasulullah, enggak ada contoh dari sahabat. Enggak ada. Manfaatnya apa dicium? Cinta kepada Al-Quran, pahami, amalkan. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburkan isi Al-Quran atau hati mereka digembok oleh Allah? Dikunci hati mereka, dibaca, dipahami. Seperti juga hukum mencium mushaf Al-Quran menurut mazhab Syafi'i mustahab, dianjurkan. Lihat pendapat Imam Nawawi. Imam Nawawi meriwayatkan dari Ikrimah. Ikrimah kalau dia memegang mushaf Quran, diciumnya. Apa kata dia? Kitabu Rabbi, Kitabu Rabbi, Kitabu Rabbi. Salaf itu. Tiba-tiba ada ustadz sekarang berceramah, mencium Al-Quran itu bid'ah. Pas ditanya, itulah ustadz salaf. Itu bukan ustadz salaf, itu ustadz salaf. Kalau salaf itu mencium mushaf Al-Quran. Kenapa diciumnya Quran? Karena Quran itu ada barokah. Kenapa dicium Hajar Aswad? Karena ada barokah. Kenapa dicium tangan Habib? Karena ada barokah. Kenapa dicium tangan ulama? Ada barokah. Hukum mencium mushaf Al-Quran menurut mazhab Syafi'i mustahab, dianjurkan. Lihat pendapat Imam Nawawi. Ini enggak, jadi Anda boleh menciumnya. Apalagi jika dalam menciumnya Anda ada makna ta'zim, mungkin karena Anda telah meletakkan di tempat yang salah, kemudian Anda agungkan. Itu kan bentuk pengagungan saja. Dan Al-Quran perlu diagungkan karena kalamullah, perlu dimuliakan. Bahkan tempatnya pun perlu ditinggikan. Bahkan kalau kita nyusun kitab dengan kitab, maka Al-Quran adalah paling tinggi. Jadi enggak ada tentang mencium Al-Quran, tidak ada larangan. Dan itu adalah, bahkan para salaf melakukan mencium Al-Quran, mencium mushaf itu ada. Jadi mencium mushaf wajar, mencium. Bukan suatu, artinya tidak ada larangan dalam hal ini. Selagi tidak ada larangan, tidak boleh dikatakan itu haram, apalagi dikatakan itu bid'ah. Wajar, itu adalah karena kalamullah, boleh dimuliakan. Dimuliakan kalamullah. Bahkan menempatkannya pun, cara membawanya pun kita harus dengan hormat. Tidak boleh dalam keadaan kita punya hadas dan seterusnya. Termasuk mencium adalah diperkenankan. Tentunya catatannya adalah yang mencium Al-Quran adalah orang yang boleh menyentuhnya. Anda dalam keadaan suci, punya wudhu. Kalau Anda yang tidak boleh menyentuh, ya jangan mencium dong. Anda, kecuali darurat, menyentuh Al-Quran dalam keadaan darurat. Dan juga menciumnya dalam keadaan darurat. Misalnya apa? Anda di sebuah perjalanan, banyak orang berlalu lalang, ada mushaf jatuh. Kalau Anda biarkan keinjak sama orang, Anda dalam keadaan haid, wanita haid, Anda nggak punya wudhu, ambil, simpan, muliakan agar tidak diinjak orang. Boleh. Jadi memegangnya ini adalah darurat. Bahkan ini menolong agar Quran tidak diinjak-injak. Setelah itu, setelah Anda terbebas di tempat yang aman, langsung Anda letakkan. Anda berwudu setelah itu. Kalau tidak bisa, selagi Anda masih mungkin haid, wudu nggak bisa, maka tetap dibawa, diamankan. Nanti sampai di rumah disimpan. Seperti itu. Dan dimaafkan karena kasusnya kasus darurat. Seperti itu. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang bisa mengagungkan apa yang Allah agungkan, mengagungkan baginda Nabi, mengagungkan Al-Quran, dan mengagungkan syariat baginda Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab.